subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Nah, kalau ada toko-toko kayak gini bisa jadi setiap hari makan mie instan, apalagi cuacanya kayak gini enak kan yang anget-anget tapi gampang masaknya. Iya, tapi hati-hati Wilson, tadi kan sudah diingatkan jangan setiap hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui bahaya apa saja yang mengintai jika kita konsumsi mie instan secara berlebihan, sudah bersama kami Dr. Sonia Wibisono, praktisi kesehatan. Selamat siang dokter. Selamat siang, apa kabar Mbak Mas? Kabar Baik. baik dokter. Sehat. Dokter, bahaya dampak makan mie instan secara berlebihan ini sebenarnya apa saja sih dok? Ya, jadi banyak dampaknya seperti kekurangan serat, kemudian karena ketinggian dia banyak micin dan banyak natriumnya, jadi akan ada efek-efek samping yang berhubungan dengan micin, yaitu gangguan saraf dan garamnya terlalu tinggi dan bahan kimia yang terlalu tinggi, bisa merusak ginjal, liver, kemudian untuk orang yang udah 30 tahun ke atas itu bisa memicu terjadinya penyakit hipertensi, jantung, stroke, kolesterol juga gitu ya, karena dia kan juga mie itu banyak tepungnya gitu ya, jadi karbohidratnya tinggi, dia kurang serat, jadi kalau nggak ditambahin dengan lauk pauk itu maksudnya ayam, telur, ikan, daging, ya kalau nggak ada itunya berarti dia kurang gizi, kurang protein, jadi isinya cuman karbohidrat aja. Kemudian harus ditambahin sayur, karena sayur itu sebagai seratnya kan ya, dan vitamin dan mineral. Jadi isinya sebenarnya mie instan itu hanya tepung, kemudian MSG, bahan-bahan kimia, sama garamnya itu cukup tinggi, sama bumbu-bumbu lainnya lah ya, mungkin chili oil gitu atau minyak gitu. Jadi gizinya itu memang kurang, tidak cukup, dan banyak pengawetnya yang bisa menyebabkan nanti jangka panjangnya kanker, penyakit-penyakit alergi muncul. Jadi memang seperti tadi narasinya tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Jadi mungkin ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali kalau pengen nyicip-nyicip ya. Sama yang ini penting, jangan biasakan anak itu makan mie instan. Apalagi sekarang selama PSBB pandemi kan ibu-ibu banyak di rumah. Alangkah baiknya apabila masak sendiri, bahan-bahan yang fresh. Apalagi kalau di desa-desa itu banyak yang bisa punya kebun sendiri. Sehingga bisa metik sendiri semua sayur-sayuran. Dan mungkin beternak ayam, telurnya juga ada sendiri. Sehingga semuanya bisa tanpa pestisida. Sehingga lebih sehat untuk fresh dimasak sendiri. Baik dokter Sonia, tadi banyak sekali udah informasinya bahwa ternyata makan mie instan baiknya mungkin 1 kali 2 minggu atau 1 kali sebulan seperti itu, dan juga ditambah dengan sayuran agar mungkin lebih ada gizinya. Nah, tapi dok, ada juga di beberapa wilayah, di beberapa daerah di mana mie instan ini perannya diganti menjadi lauk seperti itu. Jadi ada nasi kemudian didampingi oleh mie instan. Nah, betul, ini kuahnya gimana, untuk dok? jadi kuah nasi ini gimana dok? Itu salah kaprah banget ya, karena kita harus makan itu kan harus ada 4 gizi. Pertama karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Nah, yang ada pada mie instan hanya karbohidrat. Itu sama dengan nasi, sama dengan singkong, jagung. Itu semua sama karbohidrat perannya. Nah, makanya kita harus tambah yang lainnya, yaitu lauk pauk itu nggak bisa mie instan, karena mie instan itu karbohidrat, jadi bukan lauk pauk. Yang dibilang lauk pauk adalah protein, yaitu tadi saya bilang telur, ayam, daging, ikan paling bagus sebenarnya ya, protein yang paling bagus itu dari ikan. Kemudian terus sayur, mayur dan buah itu untuk vitamin dan mineralnya gitu. Dan lemak yang bagus dari alpukat, kacang-kacangan. Nah, itu yang diperlukan semuanya. Misalnya tadi ada ide, oh mau makan mie instan, kemudian bakminya aja, kemudian kuahnya dibikin sendiri. Nah, itu lebih bagus sebenarnya dari kaldu ayam atau kaldu sapi. Itu kandungan proteinnya tinggi. Jadi jangan pakai bumbunya itu, karena bumbunya itu tuh isinya tuh cuman garam sama micin, MSG kan ya, dan bahan-bahan kimia tambahan lainnya. Jadi itu sebaiknya sih disingkirkan aja ya. Kalau misalnya mau pakai dikit aja gitu untuk rasa-rasa aja gitu ya. Lucu juga tadi kan dari instan berbagai negara, sebenarnya kita lucu sih bisa menemukan herbal-herbal yang unik-unik dari negara lain. Tapi mungkin sedikit aja sih Mbak, jangan semuanya gitu ya. Apalagi kalau yang mie kering tadi biasanya orang anak-anak kecil lah semuanya bumbunya. Wah itu tinggi banget kebiasaan makan garam dan micinnya. Tadi sudah sempat disampaikan juga sama dokter untuk penyajiannya. Ini untuk cara masak mie sebenarnya yang benar seperti apa? Karena ada beberapa yang mengatakan kalau misalkan untuk mie rebus pada saat makan mie-nya hasil rebusannya diganti dengan air biasa. Nah, ini apakah benar? Bagaimana dok? Ya, sebaiknya memang setelah, kalau misalnya mau ya memang sebulan sekali atau 2 minggu sekali makan mie instan,
mie instan itu kita rebus, kemudian airnya dibuang karena memang takutnya ada bahan-bahan kimia yang terkandung dalam mie-nya aja, itu juga ada bahan kimia dan pengawetnya, itu bisa sedikit ikut terlarut walaupun masih ada lah pastinya ya. Tapi bisa dibuang, kemudian diganti dengan air yang panas yang baru, nah itu baru ditambahkan bumbu-bumbu lain lah ya. Kalau bagus sih meracik sendiri bumbunya atau dari kaldu, tadi yang saya bilang kaldu ayam atau kaldu sapi. Kemudian baru ditambah-tambahin telur, atau ikan, atau ayam, dan sayur. Baik, terima kasih Dokter Sonia atas informasinya, banyak sekali ternyata informasi yang salah yang selama ini kita terapkan ya. Terima kasih dokter sudah mengkoreksinya dan ilmu-ilmunya.